Baik, terima kasih Mas Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore buat rekan-rekan yang ada di Indonesia. Selamat siang buat rekan-rekan ada yang di Belanda atau di Eropa pada umumnya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan coba berdiskusi dengan kait tentang masalah COVID-19 ini atau virus corona yang sekarang menjadi permasalahan bukan hanya nasional, tapi juga permasalahan seluruh dunia. Dan saya akan fokus kepada exit strategi buat ekonomi Indonesia seperti itu. Dan ini adalah subject to be discussed, bukan sesuatu formula yang fix sebenarnya, tetapi adalah berdasarkan pemikiran dan juga kira-kira apa yang terjadi sesuai dengan skenario yang mungkin terjadi. Jadi kalau kita lihat sebenarnya main aktornya adalah coronavirus yang orang mungkin baru heboh sekarang, tapi sebenarnya coronavirus ini bukan sesuatu yang baru, yang di tahun 60-an itu sudah ditemukan, dan di Indonesia sendiri sejak 2003, 2006, 2013 kita juga punya coronavirus yang bersirkulasi secara lokal, dan ini menjadi sesuatu yang heboh kebetulan tahun ini, dan sebagian besar orang mungkin baru menyadari apa itu virus karena sebenarnya itu dipengaruhi juga adanya sosial media dan juga keterbukaan informasi saat ini. Nah, kalau kita lihat sebenarnya lebih jauh lagi, dibandingkan dengan ada pandemik, sebenarnya coronavirus ini mungkin masih pada tahap yang masih awal sebenarnya. Jadi contoh misalnya kalau kita lihat di sini flu babi saja tahun 2009-2010 itu korbannya sudah lebih banyak sebenarnya dalam beberapa waktu setahun itu, hampir setengah juta orang meninggal pada waktu itu, dan tapi mungkin tidak seheboh sekarang, bahkan pembatasan-pembatasan tidak seheboh sekarang. Atau bahkan kalau kita tarik lagi dengan kejadian apa namanya Asian flu yang sampai 1 juta orang, atau bahkan flu Hongkong yang 1 juta orang, ini pada waktu itu orang tidak terlalu heboh gitu. Atau bahkan mungkin yang sampai sekarang yang korbannya cukup banyak, HIV/AIDS semua, bahkan mungkin tidak terlalu takut, malah lebih takut coronavirus sekarang. Ini adalah contohnya. Tapi kejadian pandemi virus ini bukan yang pertama terjadi, bahkan kalau kita lihat Black Death sendiri itu jauh lebih banyak. Dan kalau kita lihat kenapa jadi pandemi, karena hampir semua negara di seluruh dunia ini terdampak. Ini berdasarkan verified number pada tanggal 24 April kemarin. Dan kita bisa lihat tidak ada wilayah yang tidak punya wilayah yang tidak ada laporan terinfeksi sebenarnya. Bahkan mungkin ada dugaannya sebenarnya unreported case-nya jauh lebih tinggi dibandingkan reported case. Nah, mungkin menjadi pertanyaannya adalah sebenarnya kenapa ini ramai, karena juga muncul di sosial media virus ini apakah betul dari transmit dari animal atau zoonosis, atau virus yang dilepaskan sengaja dari lab, atau bagian dari isu perang biologis yang muncul seperti ini. Tapi mungkin nanti kita nggak akan banyak masuk ke sana, tetapi kita bisa lihat ini bagian dari game changer yang terjadi saat ini karena dampak pada ekonominya cukup besar. Kita bisa lihat saja ini contohnya dari perbandingan semua pandemi-pandemi yang pernah ada, pada saat sekarang kita bisa lihat COVID-19 ini yang punya dampak uncertainty-nya cukup tinggi sehingga orang mungkin sangat terpengaruh dibandingkan bahkan kalau kita lihat kasus-kasus avian flu atau yang lain seperti itu. Ini ada yang terjadi. Nah, namun ada yang perlu diperhatikan juga bahwa masalah ini tidak akan mudah selesai sebenarnya. Pertama adalah seringkali orang memikirkan bahwa dengan pembatasan atau suppression atau intervensi itu kita masalah selesai. Nah, ini sebenarnya mohon diingat juga bahwa kebijakan kita melakukan physical distancing, social distancing itu bukan satu-satunya uh, solusi sebenarnya, karena solusinya virus itu sebenarnya paling utama adalah vaksin. Jadi ini kalau kita bicara tentang mengurangi korban adalah memang transmisi adalah dengan menggunakan social distancing atau physical distancing atau bahkan sampai ke lockdown. Namun yang harus diperhatikan setiap supresi ini selama tidak ada vaksin maka selalu ada yang namanya second wave. Gitu. Akan ada second wave sehingga kita bisa lihat bahwa second wave ini justru nanti akan jauh lebih sulit dikendalikan lagi karena biasanya orang itu sudah terlalu relax sehingga lupa dengan apa yang sekarang menjadi perhatian. Dan kita sudah lihat di beberapa negara karena konteksnya adalah ekonomi maka mulai melakukan relaksasi.
Tapi biasanya kalau sudah terjadi sekunder lagi, kemungkinan makin jauh lebih ketat. Kenapa nanti ada beberapa negara melakukan relaksasi atau bahkan orang sudah mulai berusaha untuk tidak melakukan social distancing, nanti ada masuk di bahasan di impact to global ekonominya seperti itu. Nah, secara umum yang kita lihat sebenarnya kalau kita lihat kenapa ini jadi impact to global economy, karena sebenarnya apa yang terjadi, orang tadinya tidak menyangka penyakit ini akan punya dampak luar biasa secara umumnya, karena biasanya orang berpikir penyakit ada obat atau penyakit ada obat seperti itu. Tapi yang sekarang karena penyakit tidak ada obat kemudian menyebar cukup besar, yang terjadi adalah muncul problem secara ekonomi, disruptions yang disebabkan oleh tidak ada obat ini, yaitu home isolation atau social distancing. Orang nggak boleh pergi kemana-mana, sehingga apa yang terjadi pada saat orang tidak pergi kemana-mana, terjadilah spending. Orang tidak mengeluarkan ekonomi karena ekonomi berputar karena dikonsumsi. Nah, ini seperti itu. Dan yang jadi permasalahan, karena tidak ada konsumsi, maka ekspor dan impor itu tertahan. Dan ekspor impor tertahan, maka terjadi economic disruption. Dan economic disruption ini yang di luar dugaan orang. Sebenarnya kalau resesi ekonomi secara siklus selalu ada seperti itu, tapi percepatan karena virus ini yang tidak diduga oleh banyak orang. Nah, kalau kita lihat sebenarnya terjadinya skenario yang muncul pada 2020 ini dari akhir tahun 2019 itu diperkirakan tidak akan selesai begitu saja sampai 2021 sampai 2022. Jadi kita bisa lihat forecastnya mulai dari yang sangat baik gitu ya, masih oke gitu, kemudian sampai ke kondisi sampai minus pertumbuhan sekitar minus 4% menurut IMF April tanggal 20 kemarin. Jadi kita sudah menghadapi skenario yang paling buruk. Sementara sebelumnya beberapa menskenariokan kita menghadapi masih di bawah 1% seperti itu. Sehingga sampai sejauh mana ini yang jadi permasalahan. Dan kita bisa lihat permasalahan finansial, permasalahan capital flight, permasalahan currency devaluation ini menjadi ancaman yang kalau dibandingkan resesi ekonomi yang lain menjadi jauh lebih besar. Nah, kita bisa lihat juga di sini yang menarik adalah kenapa ini resesinya jauh lebih dalam dibandingkan yang lain. Pertama adalah stock market tiba-tiba menjadi minus yang cukup jauh, dan ini ukuran seluruh dunia. Dan yang menarik adalah kalau dilihat beberapa hari yang lalu, kita bisa lihat tanggal 24 April itu pertama kalinya harga minyak dunia yang digunakan acuan dari WTI ini itu adalah minus. Jadi bisa bayangkan asumsi semua perekonomian itu menjadi kacau. Kenapa? Karena begitu dia minus, logikanya adalah yang jual itu harus bayar sama yang beli. Kira-kira seperti itu. Sementara kita bisa lihat kayak postur anggaran Indonesia itu menggunakan worst case scenario, nanti kita lihat di belakang aja masih pakai angka $30 per barrel seperti itu. Sehingga kita bisa lihat ini jadi sangat luar biasa dampaknya. Jadi kita bisa lihat ini terpicu kenapa harga minyak sangat turun seperti ini, karena ya orang tidak melakukan aktivitas kemana-mana. Dan kita tahu sejak adanya globalisasi, orang banyak melakukan bisnis, banyak melakukan traveling, dan juga yang paling penting adalah sebagian besar orang itu banyak melakukan penerbangan seluruh dunia seperti itu. Sehingga kita bisa lihat saja dalam kurun waktu 4 bulan ini penurunan penerbangan itu sangat luar biasa. Sehingga kenapa ini terjadi? Karena ini munculnya travel restrictions, karena semua negara tidak ingin ada korbanan jiwa yang lebih banyak. Walaupun kalau secara hitung-hitungan persentasenya pasti kecil, tapi namanya nyawa, tentunya bagi setiap negara adalah nyawa. Sehingga kita bisa lihat estimated loss dari airline saja sudah cukup luar biasa. Nah, sehingga begitu kita lihat ukuran-ukuran ekonomi makro seperti ini untuk secara global, kita sudah tahu pasti bahwa kita berada dalam posisi new global recession. Artinya menurut OECD saja ini adalah yang the highest rate to global economy sejak 2007-2008 krisis seperti itu. Tetapi bisa jadi buat Indonesia kita bisa masuk ke dalam krisis yang jauh lebih besar lagi sebelum 98 kan seperti itu. Kenapa? Nanti kita bisa bahas sedikit juga. Nah, kita bisa lihat proyeksinya saja sampai tanggal 27 Maret ini semua sudah mengatakan negatif economic growth seluruh dunia. Sehingga kita sudah artinya kalau tidak ada pertumbuhan ekonomi berarti kita sudah masuk ke dalam kondisi resesi. Nah, prinsip ini muncul karena prinsipnya adalah apa yang terjadi selama tidak ada obat atau vaksin. Nah, obat itu bukan buat menghilangkan virusnya, tetapi obat itu buat mempertahankan mekanisme perbaikan dalam tubuh. Maka akan ada transmisi baru.
gitu ya. Ada transmisi semakin banyak, dan sehingga kalau transmisi semakin banyak maka akan semakin kuat restriksi, dan kalau semakin kuat restriksi maka akan terjadi adalah the end of globalization, karena orang tidak mau lagi melakukan transaksi. Bahkan sekarang saja ekspor impor, begitu ada barang keluar dari Cina masuk ke Indonesia atau sebaliknya, atau dari Amerika, sekarang dengan sebagai kasus wilayah ini orang mulai melakukan pembersihan. Tapi yang jadi perhatian adalah kenapa ini more restriction akan muncul di end of globalization, karena jangan lupa selama tidak ada virus, selama tidak ada vaksin untuk menghilangkan virus, maka produktivitas itu pasti akan menurun karena banyak tenaga kerja produktif yang terdampak. Kalau terjadi seperti itu, maka fokus produksi di seluruh dunia yang selama ini terjadi karena globalisasi, masing-masing negara berproduksi sesuai dengan kompetensi masing-masing, sesuai dengan competitive advantage-nya, fokus pada produk tertentu, sekarang mulai menahan produk untuk dikonsumsi sendiri. Karena terjadi semakin kekurangan dan semakin adanya permasalahan shortage dalam produksi suplai barang seperti itu. Nah, ini adalah akan muncul permasalahan seperti itu. Nah, bagaimana impact-nya buat Indonesia? Kita bisa lihat, pertanyaannya adalah how low can you go? Seberapa jauh kita bisa muncul mempertahankan diri? Artinya seberapa jauh pertumbuhan minus, ya, pertumbuhan ekonomi yang negatif ini bisa dipertahankan oleh kita. Nah, kalau kita lihat, ini adalah fase ketiga yang dihadapi Indonesia secara kritis. Dan ini tentunya kita akan lihat ketiga fase ini punya cerita yang berbeda-beda. Nah, kita akan bandingkan di sini. Pertama adalah waktu krisis Asia, krisis keuangan Asia 9798, ini adalah krisis yang semi global. Pada waktu itu Indonesia kita menghadapi masalah luar biasa, di mana kita berada di tengah siklus boom, kemudian banking crisis, dan kita punya banyak utang luar biasa, dan cadangan devisa kita sangat terbatas, sehingga munculnya ada risiko politik, yaitu adanya namanya kerusuhan, karena dimulai dengan pencabutan subsidi minyak dan segala macam. Dan yang perlu diperhatikan, pada waktu 98 kita Indonesia itu sampai minus 12,8%. Yang pada waktu itu sebenarnya yang sektor terdampak hanya sektor formal, tetapi sektor informal itu mampu menjawab perekonomian kita, sehingga dalam waktu 5 tahun kita bisa revive. Jadi kita bisa lakukan rebound sehingga terjadi perbaikan. Tetapi kita bisa lihat itu kita sendiri butuh waktu 4-5 tahun. Nah, jadi pertanyaan adalah bagaimana sekarang? Nah, kita lihat dulu 2008 itu krisis global. Menariknya adalah pada waktu krisis global 2008, Indonesia punya cadangan devisa yang sudah jauh lebih banyak, hampir 3 kali lipat, lebih dari yang tahun 98. Dan kondisi waktu itu stabil karena harga minyak tetap rendah, gitu ya, stabil, dan waktu itu pusat krisisnya di Eropa atau di Amerika Serikat, di mana penyebarannya hanya terbatas. Pada waktu itu saja sudah muncul aktivitas korporasi atau kerjasama internasional dan otoritas moneter global bergerak, jadi walaupun dengan pelan. Sehingga kita bisa lihat Indonesia pada waktu 2008 juga tidak menghadapi krisisnya secara langsung, tapi kita terkena juga dampak sebenarnya. Nah, yang kita lihat menarik sekarang adalah pada krisis COVID-19 sekarang, Corona Crisis ini, sifat krisisnya berbeda dengan dua krisis sebelumnya, di mana krisis sebelumnya sifatnya adalah financial crisis. Sekarang ini bicaranya adalah jauh lebih kompleks, di mana konteksnya ini hampir seluruh sektor, supply, demand, gitu ya, dan juga finansial itu terpengaruhi, dan kemudian private sector dan juga small medium enterprise ini terdampak. Kenapa? Karena orang tidak bisa bergerak. Walaupun kita bisa lihat pada bulan Februari cadangan devisa kita jauh lebih banyak dibandingkan dua krisis sebelumnya, resiko yang muncul itu adalah disruption dari supply chain. Dan kita bisa lihat ini jauh lebih dalam lagi global crisisnya. Kenapa? Karena walaupun seluruh otoritas moneter global bergerak, cooperation internasional diperlukan, tapi pertanyaannya apakah sejauh mana masing-masing negara ini bisa tetap komitmen untuk bekerja sama seperti itu. Nah, perbedaan kalau kita lihat tahun 9798 dengan 2020 yang kita hadapi adalah pada waktu 9798 sektor informal itu masih bisa bergerak, sehingga
terus krisis yang terjadi akibat pencabulan subsidi minyak itu bisa apa namanya ditahan dalam waktu 4-5 tahun sampai masyarakat bisa normal kembali seperti itu. Nah, permasalahannya adalah di 2020 dua-duanya menghadapi permasalahan tersebut dan kemudian bisnis betul-betul sepi atau tutup sehingga ada permasalahan secara ekonomi yaitu bagaimana ini bisa digerakkan kembali. Dan kemudian yang kedua, dengan adanya pembatasan krisis global, artinya jangan lupa bahwa sebagian besar devisa Indonesia itu juga muncul dari TKI. Nanti kita akan bahas khusus, ada return, ada orang kembali, gitu, kembali ke Indonesia, di mana yang tadinya bekerja di luar kembali ke Indonesia juga seperti itu. Nah, kita bisa lihat ini akan menjadi permasalahan yang luar biasa dari sisi politiknya juga. Nah, kita bisa lihat juga nanti kelangkaan bahan makanan itu menjadi isu yang cukup besar lagi nanti, karena kalau dulu 1998 orang masih bebas bergerak juga, kalau sekarang ada pembatasan pergerakan di mana ada satu wilayah dan wilayah lain yang punya dan tidak punya. Apalagi kalau kita lihat epicentrumnya ada di pakai istilahnya guncangan di daerah DKI Jakarta dan di wilayah Jawa Barat yang sebagian besar produknya juga ini restoran, transportasi, perjalanan ini sudah total suffer seperti itu. Bahkan kita bisa lihat dari beberapa promonya sekarang beli sekarang dengan harga 2 juta bisa menginap sebulan di Bali, contohnya seperti ini. Ini yang tidak mungkin terjadi sebelumnya. Tetapi pertanyaannya siapa yang mau beli juga karena ada ketidakpastian. Kemudian manufaktur juga menghadapi permasalahan berat, bahan bangunan, alat berat, properti, konstruksi, farmasi juga ada high impact seperti itu. Menarik mungkin nanti kalau dibahasnya farmasi kenapa juga omsetnya tiba-tiba turun. Nah, kalau kita lihat ada yang medium impact, multi finance, otomotif, mall, peternakan perikanan ada terdampak sedikit, kemudian distribusi non retail, komoditas, perkebunan, pertambangan, logam mineral. Sementara ada yang low impact, jadi ada bisnis kemasan, e-commerce, komoditi listrik, alat kesehatan, makanan pokok, kemudian essential goods retail, sigaret sama IT. Ini yang dampaknya. Nah, kalau kita lihat kinerja ini tentunya sangat menarik kalau diperhatikan bahwa kita tahu terus akan tereskalasi naik, pasar keuangan terus akan memiliki masalah. Permasalahannya adalah eskalasi kita masih bersifat eksponensial untuk masalah coronanya. Nah, Indonesia sebenarnya sudah membuat berbagai macam aktivitas untuk menangani masalah tersebut dan juga baik secara kesehatan maupun ekonomi. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu cukup untuk keluar dari masalah itu? Dan resikonya turun dengan minus 0,1% dengan asumsi sangat berat. Apakah berhenti di situ asumsinya? Padahal dengan asumsi yang sangat berat itu saja kita sudah mengorbankan APBN kita seperti itu. Dan kemudian volatilitas pasar saham, depresiasi segala macam ini sudah pada level siaga sebenarnya. Dan kita lihat kondisinya pelemahan perekonomian ini sudah berdampak pada berbagai sektor, baik rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan. Sehingga kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang itu yang paling utama jelas adalah penurunan daya beli rumah tangga, yang dimana penurunan daya beli rumah tangga ini pasti akan mengancam UMKM, korporasi, dan juga sektor keuangan karena memang penghentian aktivitas itu. Sehingga inilah yang dilakukan pemerintah. Kita bisa lihat asumsinya dari yang berat sangat berat, dan ini yang tadi saya sampaikan, asumsi APBN awalnya harga minyak dunianya berada 63, kemudian berat 38, kemudian sangat berat 31. Padahal tadi kita lihat harga minyak dunia itu sudah berada di bawah 30-an sebenarnya, bahkan yang tadi kalau ada tanggal 24 itu sampai minus. Jadi logikanya kita berhadapan dengan skenario yang di luar skenario yang sudah disusun oleh para anggaran pemerintah sendiri. Kemudian nilai tukar walaupun sudah disusun 20.000, inflasi seperti ini kita bisa lihat nanti akan mungkin keluar dari indikator yang sudah dibuat pemerintah. Sehingga skenario konsumsi rumah tangga gitu, pemerintah dan lain-lain ini dengan pertumbuhan minus 0,4% mungkin bisa jadi lebih besar dibandingkan apa yang sudah diperkirakan. Pertanyaannya adalah exit strateginya seperti apa? Kalau kita lihat seperti tadi, ada beberapa hal yang kritikal, yaitu kalau kita lihat how low can you go-nya tadi, seberapa jauh kita bisa turun, asumsinya pertumbuhan yang dibuat minus 0,4% bisa jadi terlewati. Artinya kita bisa jauh di bawah itu
negatif growth-nya. Pertanyaan exit strateginya, either measure-nya apa? Karena kalau yang kita lihat semua bicaranya adalah fiskal. Pertama adalah kita harus mendefinisikan dulu apa yang namanya new normal. Kenapa new normal? Karena inilah yang terjadi. Setelah pandemik ini apa yang terjadi? Kita harus membuat definisi new normalnya dulu. Karena disruption itu harus kita buat, kita tidak berpikir biasa, tetapi yang tidak berpikir biasanya tadi kita harus mendefinisikan itu adalah bagian yang harus kita respon secara bisnis, secara ekonomi. Sehingga apa yang menjadi normal? Kalau physical distancing itu menjadi normal, maka jangan diharap bahwa ada setelahnya. Jadi artinya setelahnya rebound, nanti kita kembali normal kehidupannya tanpa physical distancing. Tapi kalau kita lihat sekarang dengan trennya, walaupun sebagian besar akan limited, kemungkinan social distancing, physical distancing akan menjadi suatu new normal. Sehingga kita bisa lihat problemnya adalah berdasarkan riset menurut Harvard saja yang baru dirilis, itu sudah pasti sampai 2022 kegiatan pembatasan sosial dan juga kegiatan physical distancing itu kemungkinan masih akan dibutuhkan. Kenapa? Karena perkiraan vaksin itu belum bisa didapatkan, walaupun sekarang sudah mulai dilakukan percobaan pada manusia, tapi no vaksin, no cure, itu akan jadi masalah. Kemudian second wave, itu pasti akan jadi, orang akan semakin panik kalau tiba-tiba ada outbreak wabah yang tiba-tiba puncaknya lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya, di mana kita sudah lakukan suppression dengan sudah adanya physical distancing, ternyata masih ada terinfeksi. Kemudian berikutnya jangan lupa juga yang namanya penyakit itu ada seasonality. Jadi selalu ada season. Gitu. Pasti nanti akan berulang. Belum lagi nanti kalau kita bicara new response-nya adalah setiap setiap tahun pasti akan selalu ada penyakit baru juga, ada mutasi lagi, sehingga pasti ada selalu penyakit yang dihadapi. Sehingga yang jadi pertanyaan, bisnis response-nya seperti apa yang dihadapi. Jadi kita bukan hanya bicara lagi pada konteks fiskal pemerintah, tetapi adalah new normal exit strategi yang dilakukan. Sehingga kalau kita lihat, maka pahami dulu bahwa ada perubahan yang terjadi, baik di konsumen, di korporasi, maupun di pemerintahan. Jadi perubahan-perubahan ini akan membuat, mendefinisikan new normalnya tadi. Kalau kita bicara new normal, konsumen itu harus mulai berhati-hati dengan saving. Emergency fund itu jadi penting. Tapi kita juga bisa lihat problem utama adalah karena orang takut nanti konsumen akan kembali menggunakan kendaraan pribadi atau tidak, atau malah nanti tidak akan lagi aktivitas ke kantor lagi sama sekali. Kenapa? Karena pada saat korporasi dia akan mencoba mempermanenkan working from home, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan mayoritas bisa dilakukan di rumah akan dilakukan di rumah, dan juga office space pasti akan berkurang. Ini sudah terjadi juga dengan pertimbangan bahwa orang sudah semakin familiar dengan penggunaan virtual, digitalisasi, kemudian perjalanan bisnis jadi jauh lebih berkurang. Sehingga kita bisa lihat globalisasi yang sebelumnya ada akan merubah sistem bisnis yang ada. Dan kemudian berikutnya kita lihat yang paling penting yang tadi spesialis tebak sedikit adalah manajemen persediaan dari bahan baku. Ini akan terjadi luar biasa shifting karena orang akan berbicara komoditasnya di mana, perubahannya seperti apa, dan apa yang diminta. Sehingga ada reorientasi global supply chain. Sehingga ada game changer yang berubah lagi, produknya apa, siapa yang membeli, siapa yang membuat, itu akan berbeda lagi. Dan orang akan menahan barang yang dia punya, dan barang akan menjadi sangat penting nilainya timbang nilai uangnya sendiri. Karena pada akhirnya logikanya adalah sama juga isu kalau di kemarin waktu ada lockdown, rencana lockdown di DKI, punya uang tapi kalau di lockdown barang nggak masuk di DKI, gimana caranya? Nggak bisa makan, sehingga perlu dibantu oleh pemerintah kira-kira gitu. Harus social distancing, PSBB, kalau barang nggak bisa masuk, gimana caranya? Makanya problemnya pasti ada supply chain. Nah, di sisi lain di pemerintahan, pertanyaannya adalah pasti kita lihat alokasi anggaran akan berbeda. Dan kemudian pertanyaannya, apakah pemerintah akan shift belanjanya dari infrastruktur ke kesehatan, sementara kita tahu bahwa infrastruktur itu adalah industri sektor yang padat karya dibandingkan kesehatan. Apakah akan bergeser seperti itu? Kemudian bagaimana dengan hutang pemerintah, obligasinya seperti apa? Sehingga ini jadi new normalnya akan berubah. Jadi strategi fiskalnya pun akan berbeda. Nah, secara umum kita juga harus memahami bahwa ada yang namanya consumer negatif. Ada yang perubahan luar biasa dari konsumen. Pertama yang terjadi adalah stay at home lifestyle, dan itu merubah betul-betul
the fall of mobility. Tadi saya bilang the end of globalization, orang jalan-jalan travel kemana-mana, kemudian sekarang orang semakin meningkat untuk stay at home. Bahkan sekarang kalau kita lihat bercandaannya adalah sudah mulai ada challenge apapun yang dilakukan di rumah. Bahkan kalau kita lihat di sini, do it yourself atau self care itu juga jadi meningkat. Frozen food itu jadi meningkat. Di Indonesia itu kebetulan waktu rapat dengan Menko PMK dan Menkes juga saya tampilkan bahwa kebutuhan frozen food atau barang yang bisa disimpan lebih lama jadi jauh meningkat ketimbang yang fresh, sehingga ada shifting dari industri. Bahkan kemudian kita bisa lihat juga bagaimana permasalahan the bottom of the pyramid-nya sendiri. Nah, kita bisa lihat yang menarik adalah di Indonesia bisa jadi contoh misalnya jamu itu menjadi salah satu hal yang menarik karena dia membangkitkan imunitas. Ini pasti dilihat. Kemudian karena ada penyakit maka isu halal itu bisa jadi mainstream lagi karena konteksnya kebersihan dan halalan thayyiban ini menjadi yang menjadi menarik juga seperti itu. Dan kemudian kita lihat itu muncul karena tentunya tadi di atasnya adalah masyarakat itu semakin tidak percaya, ada low trust-nya muncul karena takut nih. Sekarang kayak di Indonesia beberapa orang tukang ojek online masuk gitu ke kompleks disemprotin disinfektan, low trust karena itu semua orang curiga. Dan juga future traveling itu bermasalah. Nah, sehingga virtual ini muncul. Sekarang aja pengajian di Indonesia, pengajian virtual, di luar negeri pengajian virtual, buka puasa virtual. Ini sudah jadi dasar. Bahkan pemerintah sendiri dalam konteks COVID-19 ini, karena kita memiliki keterbatasan penanganan, itu memang mengembangkan telemedicine atau rumah sakit tanpa dinding. Kenapa? Karena tidak semua orang perlu masuk ke pelayanan kesehatan rumah sakit, tetapi perlu diisolasi. Jadi pengetahuan masyarakat itu ditingkatkan. Dan kemudian flexible working hours itu jadi jelas ada, walaupun sebagian besar sekarang sudah mengeluh bahwa WFH itu kerjaannya jauh lebih banyak dibandingkan kalau pergi ke kantor. Nggak bisa gosip juga. Ini bercandanya seperti itu. Ini yang kita lihat. Dan kemudian kita lihat menariknya adalah masyarakat juga berubah. Masyarakat itu empatinya juga semakin tinggi. Yang menariknya juga kalau sebelumnya orang tua itu melihatnya dari posisi jarak jauh, ya anak sekolah di luar, sekarang anak sekolah di rumah. Sehingga pendidikan anak ini ada di tangan orang tua betul. Sehingga ini juga ada positif parenting, kemudian membuat mereka menjadi menarik. Jadi ada shifting yang luar biasa dalam sistem edukasi juga. Dan kemudian yang menarik, the more suffer, the more religious. Nah, ini yang menarik juga. Ini yang kita lihat. Sehingga ini adalah shifting. Nah, kalau kita lihat dari shifting ini, maka kita perhatikan new normalnya seperti apa. Pertanyaannya, kita jawab pertama, apakah akan end? Kalau iya, maka bisnis akan recovery sebagai the first new normal. Kalau enggak, kita bicara no traveling station. No travel, kalau tidak ada, enggak, orang bisa akan tetap melakukan aktivitas bisnis, tapi dengan terbatas tetap ada resesi ekonomi yang normal kedua. Tetapi kalau kita lihat yang worst case scenario, yang paling worst case adalah long term recession, yaitu normal, itu bicara adanya deglobalization. Ada inward looking, reshoring, protectionist. Jadi semua melakukan proteksi. Karena pasti dengan namanya sosial politik memunculkan kesalahan, sehingga ada negatif demand, negatif supply, cash deficit, dan yang paling terjadi secara ekonomi jadi masalah hyperinflation. Dan kalau kita lihat, ini tentunya harus ada exit strateginya. Exit strateginya mau tidak mau adalah melihat kepada normalnya ini. Kita harus bicara, ya kondisi normalnya adalah resesinya ini dalam jangka panjang. Kapan? Selesainya ya kalau 2022 saja tadi masih ada pembatasan, ya artinya sampai 2024, 2025 itu masih panjang dan kita butuh waktu lebih dari 5-10 tahun kembali normal. Sehingga kita harus membuat itu adalah normalnya. Kalau kita lihat seperti itu, maka ada dua indikator penting di dalam exit strategi. Pertama indikator kesehatan, yang kedua indikator ekonomi, di mana kedua-duanya itu menjadi hal yang tidak terpisah. Kalau sebelumnya dalam dua krisis sebelumnya adalah indikator ekonomi saja yang digunakan, sekarang mau tidak mau kita menggunakan dua indikator itu, yaitu health dan ekonomi untuk keluar. Sehingga keputusan ekonominya, keputusan strateginya itu harus melihat bagaimana ini bisa dijalankan. Tidak terlepas salah satu. Jadi isunya kemarin selalu bilang kita harus mementingkan ekonomi atau kesehatan. Kita tidak bisa melepaskan dua-duanya dalam kondisi worst case scenario. Jika kita bisa lihat dasar-dasar inilah yang kita akan gunakan untuk berpikir bagaimana exit strateginya. Nah, tentunya kita harus lihat balancing strateginya. Pertama adalah health, itu bicara kesehatan dan consultant.
Sementara ekonomi itu bicara reform, reformasi sistem bisnis new normal tadi dalam jangka panjang. Sehingga kalau kita lihat dalam jangka pendek tentunya adalah memperbaiki sistem kesehatan. Kenapa? Karena kesehatan masyarakat itu penting untuk menjaga produktivitas. Kalau masyarakat produktif, kita bisa tetap bergerak ekonomi. Kalau masyarakat tetap sakit, maka ketakutan dan segala macam akan membuat tidak ada pergerakan ekonomi. Pertama, kita memproteksi bagaimana income generating opportunity-nya. Jadi setiap income generating opportunity, bisnis yang baru yang muncul inovasinya, itu akan terproteksi dengan kesehatan. Sehingga kita membuat konteks bahwa kesehatan ini juga untuk menjaga critical supply chain. Jadi kebutuhan dasar komoditas makanan, kebutuhan kesehatan itu adalah konteksnya lebih bicara health. Di sisi lain, ekonomi itu juga penting diperhatikan dengan balancing dengan health tadi. Kenapa? Apa yang kita bicarakan tadi terkait health tadi, bicaranya konteksnya adalah mengamankan ekonomi, di mana konteks yang sekarang pasti ada restore supply chain. Jadi sistem rantai pasoknya berubah. Kemudian mencari demand baru, karena sistem ekonominya terjadi resetting. Globalisasinya mungkin akan terjadi, yang sudah disampaikan, ada perubahan luar biasa. Dan kemudian berikutnya insentif terhadap investasi itu harus dilihat. Nah, saat ini yang sudah dilakukan adalah fiskal stimuli. Jadi kita bahas itu adalah fiskal stimuli. Tapi kita bisa lihat saja bahwa ini semua basisnya adalah contoh di sini stimulus satu insentif yang pertama itu pariwisata, pemberian bantuan sosial, tapi itu langsung diprotes kan, kemudian ada permasalahan luar biasa, ternyata tidak tertolong sama sekali. Stimulus jilid 2 insentif perpajakan untuk manufaktur, tapi manufaktur juga full seperti itu. Sekarang ada insentif jilid 3 yaitu perbaikan sistem keuangan, gitu ya, menjaga stabilitas, tapi juga kita bisa lihat membuat tali hukum buat APBN yang baru yang berubah. Nah, bahkan ada relaksasi keuangan segala macam, tambahan belanja untuk khusus untuk COVID-19. Nah, kita bisa lihat ini posturnya social safety net dan anggaran pendidikan tujuannya untuk mendorong pembelian daya beli masyarakat kelas menengah bawah, kemudian mempercepat juga penanganan wabah dan mendorong kinerja sektorial serta mendorong kinerja pelaku usaha di sektor dan sektor keuangan. Ini yang dilakukan pada stimulasi jilid 2 ini. Tetapi kita bisa lihat juga, jangan salah bahwa sebagian besar aktivitas ini tentunya didasarkan dari obligasi baru. Sehingga financing ini adalah sebenarnya bersumber dari hutang. Ini adalah PRT. Jadi gross bond-nya adalah muncul dari sana. Extra effort 20%, 30% yang pajaknya, pendapatannya dari pajak itu sudah pasti tidak ada. Kenapa? Karena kita relaksasinya sudah dilakukan seperti itu. Sehingga kalau kita lihat ini problem luar biasa. Sehingga yang terjadi, yang dilakukan perubahan adalah penghematan belanja infrastruktur, gitu kan, belanja infrastruktur segala macam, ini yang terjadi. Jadi kita bisa lihat, dan tentunya belanja riset itu juga jadi problem luar biasa. Dan pendidikan, anggaran teman-teman yang tetap beasiswa pendidikan kan terjadi perubahan, walaupun bisa dikatakan aman tapi terjadi perubahan. Dan bahkan ada dengan anggaran yang digunakan untuk kartu prakerja yang kemudian menjadi isu yang sangat lama. Tapi ini kita bisa lihat pos-posnya sudah dirubah. Nah, apakah ini bisa membantu keluar? Kita sudah sampaikan tadi di awal, ketiga-tiganya itu sebenarnya kalau kita lihat dari apa yang terjadi skenario-nya itu tertinggal. Kenapa? Karena itu bicaranya stimulus-stimulus ekonomi yang belum tentu cukup. Kenapa belum tentu cukup? Mari kita lihat sama-sama bahwa konteksnya worst scenario itu nanti akan ada tambahan masalah, yaitu migrant workers akan keluar, globalisasi akan berhenti karena semua negara akan proteksi. Dan kemudian government expenditure yang sekarang ada itu fokusnya masih kepada daya beli saja, jadi lebih kepada stable purchasing power. Dan pada konteksnya hampir dianggap menyeluruh pada semua sektor. Tetapi jangan lupa bahwa sebenarnya harus menyentuh kepada yang paling penting, yaitu low product commodity price. Karena dalam konteks resesi ekonomi yang bisa menyelamatkan perekonomian adalah harga input. Orang bisa bergerak, ada pembatasan, tetapi harga input bisa lebih murah, apalagi stable price, pangan pokok itu menjadi penting. Dan kita bisa lihat itu konteks dua-duanya harus dijalankan secara balance. Pertama, yang dilakukan stable purchasing power tadi dengan menambah aktivitas stimulus keuangan, membuat orang punya daya beli adalah push intervention, mendorong. Tapi jangan lupa bahwa yang bisa menarik perekonomian itu adalah produk atau commodity price. Sehingga kita harus memperhatikan lebih jauh lagi bahwa
ini baru bisa sektor fiskal, tapi ada sektor lain yang harus diperhatikan, yaitu bagaimana pengembangan sektornya sendiri yang dipilih. Dan kemudian apakah fiskal saja cukup? Tentunya tidak. Kita lihat nanti pengembangan sektor yang penting, yang bisa menyelamatkan perekonomian itu yang paling utama, dan kemudian ada monetary policy. Kebijakan moneter itu menjadi sangat penting. Kenapa? Kita bisa lihat ada pergeseran nanti di belakang kita akan bahas terkait moneter sendiri. Apalagi dengan digitalisasi dan kemudian devaluasi segala macam, kita harus melihat sektor-sektor keuangan ini menjadi berbeda. Nah, karena ini menjadi penting, pertanyaannya adalah sektor mana yang dipentingkan. Kita bisa lihat bahwa government fiskal itu sebenarnya harus fokus pada winning industrinya. Kalau yang dilakukan tadi sudah dilakukan pada di sini. Bahkan yang pertama tourism itu sudah dilakukan. Yang kedua fokus pada konstruksi manufacturing seperti dan finansial. Karena sebenarnya melakukan proteksi terhadap pusing industri. Yang harus dilakukan fiskal sebenarnya supporting pada winning industrinya. Winning industri yang sekarang yang masih bertahan jelas masih agriculture. Kemudian food processing, karena memang sangat berubah. Lalu kemudian karena sifatnya ada digital dan social distancing, ada e-commerce, ICT, dan kemudian karena misalnya tadi health, balancing, ada personal healthcare dan medical supply. Dan dia harus dilihat dalam konteks sebagai low product atau low commodity price. Sementara di sini adalah karena tidak semua orang bisa langsung pindah industri, dia tentunya adalah tetap untuk membantu stable purchasing power. Nah, pertanyaan yang menjadi besar adalah nggak semua orang juga bisa masuk kepada industri yang e-commerce, ICT, personal healthcare, dan medical supply. Karena yang bisa banyak ternyata adalah di agriculture dan food processing and retail. Di sini yang paling banyak. Bahkan kalau kita lihat, kita bagi lagi, winning industrinya ada sektor formal dan sektor informal. Dan jelas sekali, kalau kita berkaca dari tahun 98, masyarakat kita itu dari sektor formal lebih banyak dan itu yang menyelamatkan. Saat ini, jelas sekali bahwa sektor formal dan sektor informal terdampak. Bahkan sejak ramainya industri transportasi online, sektor informal ini yang kemarin punya dapat surga ya, dapat angin surga luar biasa, bisnis dagangan makanan sektor kecil, makanan dari yang berbasis dari UMKM mendapatkan porsi luar biasa seperti itu, walaupun yang sektor formal juga ada. Dan ini kita bisa lihat, ini adalah yang harus diperhatikan betul kedua industri, karena ini bisa melakukan exit yang cepat, karena justru masyarakat kita ada di sini. Dan kemudian tentunya ini basisnya harus dilihat bahwa dia akan membuat stable karena low product dan low commodity price tadi, gitu ya, low product price dan low commodity price. Nah, perhatikan bahwa sektor formal dan informal dan rumah tangga itu punya peran penting, dan kalau kita lihat sektor informalnya ini justru yang akan mendorong kita keluar dari permasalahan ini. Dia menjadi exit strategi yang harus diperhatikan terkait dua sektor tadi. Artinya bahwa entrepreneur yang ada di sini, employee yang ada di sini, contributing family-nya itu menjadi penting juga. Selain tentunya informal sektor ini juga terkait dengan household biasanya. Nah, ini kan apalagi kalau dengan PHK yang terjadi di 2 bulan terakhir ini, mau tidak mau sektor informal dan sektor rumah tangga ini menjadi dasar yang utama untuk mempertahankan perekonomian. Dan bahkan kalau kita bicara dalam jangka panjang, ini yang harus diperhatikan betul. Nah, kita lihat lebih jauh lagi dalam model yang muncul, sebenarnya yang terjadi dengan secara umum impact dari coronavirus ini, jelas bahwa disclosure dari setiap aktivitas bisnis dan public space itu menurunkan produksi dan membuat disruption pada supply chain, membuat loss income gitu ya, kemudian membuat government kehilangan pendapatan melalui pajak, sehingga tidak mampu menyediakan layanan barang publik dan jasa publik seperti itu. Sehingga ini nanti akan ada permasalahan secara umum terkait urban core juga, khususnya karena otomatis dengan adanya WFH, SFH, tidak semua orang sebenarnya punya akses terhadap internet dan segala macam. Jadi kesehatan, pendidikan dan segala macam jadi terbatas sebenarnya. Nah, tentunya sektor informal ini yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena pada saat yang sama di sini ada unemployment yang meningkat, kemudian ada drop consumption, kemudian foreign investment juga berkurang, remittance dan tourism juga berkurang. Nah, di sini ada konteks yang kita lihat dalam longer term dan short term.
Sehingga kita bisa lihat kenapa sektor informal itu penting. Nah, makanya kita melihat bahwa efisiensi dari tenaga kerja ini menjadi perhatian penting untuk supaya kita melihat bagaimana loss of income itu bisa diperbaiki dalam jangka panjang. Dan karena kita tahu bahwa sektor informal juga yang paling besar, kalau itu tidak dilakukan maka yang terjadi seperti sekarang kan muncul nih bantuan-bantuan masyarakat, proyek segala macam, tapi mau berapa lama? Kalau ini tidak bisa dipertahankan maka kita bisa lihat akan ada political unrest. Nah, maka sebenarnya salah satu solusi yang harus diperhatikan penting adalah supporting winning industry ini adalah bicara sektor informal di urban dan rural yang saling terlink dengan supply chain. Karena kedua komoditas ini adalah yang menjadi sektor andalan yang membuat sektor informal bisa menghidupkan yang perekonomian, yang juga membantu daya beli masyarakat, karena daya beli masyarakat justru berada di sini yang paling besar. Jadi support dengan low product dan commodity price ini akan diarahkan ke sana. Tanpa mengarahkan ke sini maka kita memiliki permasalahan yang luar biasa. Nah tentunya kalau kita lihat lebih jauh dalam konteks ini, permasalahan ini akan sangat membantu kita melihat bagaimana penyediaan dalam jangka panjang public good and service-nya. Sehingga kita bisa mengembalikan lagi bagaimana employment, health, education, dan security public space. Dan kita bisa membuat efisiensi di pasaran tenaga kerja, dan juga membuat engagement dari urban core di civil society jadi lebih tinggi. Sehingga kalau kita lihat akan meningkatkan produktivitas dan kemudian memberdayakan masyarakat, dan juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan akan menambah keuntungan atau pendapatan negara. Sehingga ini adalah circle yang harus dilihat. Karena sektor informal ini yang nanti jadi dasar, khususnya di dua sektor tadi, agriculture dan juga processing industry-nya. Nah, apakah itu cukup? Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa yang berikutnya yang harus diperhatikan adalah ada konteks moneter. Moneter yang harus diperhatikan adalah currency yang sekarang muncul. Payment panic yang terjadi sekarang itu telah menimbulkan yang disebut sebagai currency berbasis bahwa fiat money atau uang yang dibuat tanpa nilai barang itu tidak ada nilainya. Gitu. Umumnya kita sudah bisa lihat salah satu, tadi saya lupa menunjukkan bahwa ekonomi di dunia ini semua negatif kecuali satu, Cina. Kenapa? Karena Cina itu langsung mengeluarkan currency-nya dia, sehingga dia punya konteks di mana fiat money-nya itu tidak bisa dispekulasikan, sehingga ini menjadi salah satu kekuatan. Jadi kalau kita lihat dua kombinasi ini penting dilakukan cepat oleh pemerintah agar kita punya strategi dalam jangka panjang, dan kita sudah siap melihat bahwa new normalnya adalah itu. Kalau kita menganggap sebagai new normal dalam konteks worst case scenario, maka kita bisa jalankan dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti kita bisa berdiskusi. Ini bukan satu hal yang tertutup, tentunya masukan-masukan dari rekan-rekan menjadi sangat penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Diki atas presentasinya. Menarik sekali ya menurut saya tentang bagaimana penjelasan tentang dari Pak Diki tentang exit strategi dari untuk menghadapi selama masa pandemi ini. Nah, sebelum saya berikan pertanyaan kepada teman-teman, saya ingin coba bertanya satu pertanyaan saja. Saya tertarik tentang the end of globalization. Nah, sebenarnya setelah terjadinya the end globalization ini, kira-kira kedepannya apa yang akan terjadi? Apakah kemungkinan besar semuanya akan beralih pada e-currency untuk seluruh negara yang ada di dunia, atau ada kemungkinan hal yang akan terjadi ke depannya? Oke, terima kasih Mas Salim. Ini pertanyaan menarik sebenarnya. Salah satu kenapa e-currency atau bahasanya kalau di orang keuangan adalah the death of fiat money adalah karena globalisasi itu sekarang kan dipicu dengan kemampuan satu negara mengendalikan negara lain dari nilai tukar. Ya. Sebenarnya seperti. Nah, jadi globalisasi terjadi transaksi, orang bisa melakukan transaksi karena sebenarnya bermain dengan nilai tukar, dan nilai tukar itu sebenarnya bicaranya fiat money, ada regulasi yang bermain di sana.
karena itu dilakukan oleh Amerika, dan Amerika yang pertama kali membuat dia menjadi dasar mata uangnya. Kalau sebelumnya kan uh, afiliasi uang itu kan kepada emas, gitu ya. Setelah itu kan tidak lagi. Nah, dengan adanya e-currency ini sebenarnya dia kenapa jadi salah satu faktor survival adalah karena dia bisa membuat semuanya jadi fix, tidak ada spekulasi lagi di sana. Ya. Jadi ini yang jadi dasarnya. Nah, kenapa the debt of globalization itu terkait dengan di currency tadi? Karena sebenarnya setiap negara nanti akan berusaha mempertahankan, memproteksi produk dan kemudian memproteksi supply demand. Kalau sekarang kan perdagangan terbuka dengan asumsi ekspor impor akan berjalan dengan baik dan kemudian didorong dengan tourism gitu ya, traveling segala macam, sehingga orang bisa bermain dengan devisa. Nah, dalam konteks e-currency nanti ini globalisasi itu memang akan betul-betul dihambat. Kenapa seperti itu? Karena orang tadi saya sampaikan worst case scenario akan sangat ketakutan untuk melakukan traveling lagi atau melakukan perdagangan antar wilayah, atau bahkan kalau kita punya resource belum tentu kita akan perdagangkan. Kenapa seperti itu? Karena tadi salah satu indikator yang paling menarik adalah jatuhnya harga minyak dunia. Artinya bahwa semua bisnis yang terkait aviation and maritim yang dimana dia menunjang perdagangan itu sudah berhenti. Bahkan di Indonesia saja sekarang kalau teman-teman mau pulang kampung kan sudah ada larangan mudik nih. Jadi nyari tiket pesawat dan tiket kereta dan tiket kapal itu sudah tidak ada. Karena tidak boleh seperti itu. Bisa dibayangkan beberapa negara walaupun ingin tetap membuka, dia membuka dengan pembatasan sehingga nanti segala sesuatu menjadi tidak efisien lagi. Nah, yang menjadi efisien justru adalah intra trade di dalam negara, karena ya itu tadi dari saya kasih lihat bahwa itu adalah satu-satu cara untuk membuat low product price sehingga nanti ada shifting industry. Jadi kelompok-kelompok kecil di masing-masing negara transaksi dan bisnisnya itu yang menjadi kekuatan. Jangan salah sebenarnya kenapa ide ini juga ditampilkan, karena begini, karena kalau kita lihat tadi Cina itu satu-satunya yang masih growth dalam konteks sekarang, karena Cina itu basisnya ekonominya adalah ekonomi rumah tangga, perusahaannya kecil-kecil, gitu kan? Dan juga dia sangat lama membuat proteksi ekonominya. Perdagangan yang bebas itu hanya di beberapa wilayah saja terjadi perdagangan internasional, tapi mayoritas dia tertutup kan seperti itu. Nah, melihat trennya dan juga dia yang duluan keluar dengan e-currency ini, sampai akhirnya Facebook kan sebenarnya udah 2 tahun terakhir itu ngejar-ngejar buat kerja sama Cina supaya Libra-nya itu ditempel dengan, jadi Cina nggak usah mengeluarkan tapi dia keluarkan dengan Libra. Pemerintah Amerika juga mengejar-ngejar yang sampai dia keluarkan. Kenapa? Karena dia tidak bisa dispekulasi. Kalau dia keluar tidak bisa dispekulasikan, maka semua orang akan mengejar mata uang Cina sebagai ukuran. Dan yang terjadi adalah sudah mengeluarkan secara diam-diam sehingga Amerika marah, kira-kira seperti itu. Karena sudah terjadi konteks seperti itu. Dan tentunya konteks pembangunan sektor informal yang berbasis non-globalization tadi itu dalam jangka panjang dalam konteks penyakit yang belum tentu akan hilang itu menjadi solusi yang menarik sebenarnya. Begitu Mas Alif. Ya, terima kasih Pak Diki. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Seperti saya sampaikan di grup di chat, bagi yang ingin bertanya boleh bertanya langsung melalui via chat atau boleh juga melalui mengacungkan tangan gitu, atau misalnya mengatakan saya yang mau bertanya. Jadi ada satu pertanyaan yang sudah muncul, yaitu kira-kira ini pertanyaannya juga cukup menarik. Solusi apa kira-kira agar taraf ekonomi masyarakat meningkat tanpa menunggu kebijakan pemerintah? Bagaimana menurut Pak Diki mengenai hal ini? Bagaimana solusi agar taraf ekonomi masyarakat meningkat tanpa menunggu kebijakan pemerintah? Mungkin ya kalau melihat berbagai tanggapan beberapa orang sih, menurut saya mungkin ada yang menganggap bahwa pemerintah Indonesia ini cukup lamban untuk menangani COVID tersebut. Jadi karena lambannya tersebut, mungkin mengapa pertanyaan ini muncul, solusi apa yang mungkin yang bisa dilakukan? Oke, ini pertanyaan menarik. Jadi kalau kita lihat dalam konteks virusnya seperti itu, konteks virus ini kan sebenarnya dia panjang itu justru karena adanya intervensi.
Jadi dia muncul ada intervensi. Karena ini kan di awal diskusi di Indonesia terkait apa namanya herd immunity seperti itu. Jadi kekebalan tubuh masyarakat itu bisa terbentuk kalau virusnya menyebar, dan itu pada generasi pertama, generasi kedua, dan kemudian ada imunitas dan kita bisa bergerak lama. Tapi kan masyarakat sekarang kan tidak seperti masyarakat yang dulu kan seperti itu. Nah, konteksnya makanya tadi tanpa menunggu kebijakan pemerintah, sebenarnya kita sudah lihat bahwa pertumbuhan sektor perindustrian ini sangat tergantung kepada kedua sektor tadi. Jadi masyarakat kalau mau tetap bertumbuh sebenarnya tetap melakukan aktivitas yang shifting kepada ke agriculture dan kemudian ke tadi food processing and retail. Masyarakat tidak punya uang. Karena yang jadi permasalahan dengan sekarang itu adalah kalau kita menunggu, sebenarnya tadi yang perlu saya sampaikan juga adalah masalah cash flow. Masyarakat itu sekarang begitu berdiam diri, sekarang tanpa terlibat dalam perdagangan, masyarakat kecil kehilangan cash flow. Padahal sebagian besar masyarakat itu 70% di sektor informal, di mana mereka pendapatannya harian. Yep. Jadi mereka harus masuk ke sana. Kemudian yang kedua adalah peran dari masyarakat terlibat langsung kepada industri yang sifatnya digital, terutama yang sektor informal. Sektor informal sekarang harus masuk ke sana. Dan kebetulan di Indonesia hampir semua yang mau Gojek, Grab, Bukalapak, Tokopedia itu langsung langsung mendata dan mengajak kerjasama sektor-sektor informal ini. Tapi permasalahannya kita pasti ada delay, ada gagap teknologi nih. Yeah. Hampir semua jualan sayur, beras, ikan dari pasar tradisional itu sudah masuk ke dalam sistem digital dan juga sistem delivery. Dan itu yang bisa dilakukan oleh masyarakat secara cepat. Hanya saja kalau dalam masalah persepsi penyakit, tentunya ini akan menjadi permasalahan juga panjang juga. Gitu. Dan jadi adalah quick win-nya tetap pada melihat pada sektor yang tadi. Ya, terima kasih Pak Diki. Ada Mas Fahrizal Yusuf Awandi mungkin mau bertanya. Saya persilahkan mic-nya mungkin di on lalu bertanya. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mas Diki, sangat menarik sekali. Saya punya ya agak banyak pertanyaan, tapi kira-kira 2 pertanyaan. Yang pertama pertanyaan yang sifatnya lebih global, yang kemudian nanti saya akan menukik kepada pertanyaan yang sifatnya teknis. Mungkin mohon maaf kalau mungkin disebut pertanyaan juga mungkin bukan pertanyaan tapi lebih ke tanggapan, tapi nanti juga bisa ditanggapi balik oleh Mas Diki. Yang pertama tadi Mas Diki membagi data di awal sekali perbandingan korban begitu antara COVID-19 ini dengan kejadian epidemi atau pandemi lainnya. Dan kita melihat bahwa kalau saat ini orang suka kemudian bilang bicara data gitu, bicara data. Sebetulnya data itu menunjukkan bahwa kalau saya bicara data as it is begitu ya, yang tampak ya, data itu bilang bahwa sebetulnya COVID-19 ini tidak lebih berbahaya. Ya, saya mohon jangan dikritik, saya bilang tidak lebih berbahaya daripada beberapa kejadian pandemi yang sudah pernah ada gitu. Tapi kemudian saya melihat bahwa memang ada amplifikasi yang luar biasa besar, dan itu juga dipengaruhi oleh misalnya dunia yang semakin terkoneksi lewat IT, ada medsos dan sebagainya. Dan kemudian pertanyaan saya adalah kemudian amplifikasi ini sebetulnya ya by design begitu, atau memang amplifikasi yang muncul secara logis akibat misalnya dunia yang semakin terkoneksi oleh media sosial, orang punya akses yang lebih terhadap informasi, kemudian ketika kebanyakan adalah kelas menengah, dan kemudian secara kebetulan juga World Food Program punya data bahwa korban COVID ini kebanyakan adalah kelas menengah atas, sehingga kelas menengah punya akses informasi, dia menjadi mungkin karena karakteristik virusnya yang bersirkulasi di udara tertutup, orang yang kena AC dan sebagainya yang sering bepergian, itu menjadi lebih rentan, sehingga ini sebetulnya adalah
kita harus bilang bahwa ketakutan terhadap bahaya COVID ini sangat bias kelas menengah. Kemudian itu tadi pertanyaannya, ini aplikasi ini by design atau memang sebetulnya sesuatu yang sudah logis begitu akibat interkoneksi yang semakin tinggi. Yang kedua, masuk ke aspek teknis. Kalau memang iya, kita ikuti saja lah ya bahwa ini memang sangat berbahaya dan sebagainya. Pada akhirnya kemudian semua negara harus melakukan langkah-langkah mitigasi atau bahkan langkah-langkah sudah penanggulangan, tidak cuma mitigasi lagi. Nah, saya bahwa orang sadar bahwa kunci utama perekonomian suatu negara adalah pertanian dan food industry. Nah, pertanyaannya adalah, atau yang jadi masukan saya adalah, ini sebenarnya saatnya kembali bagi kita untuk menggerakkan kembali agroindustrialisasi di pedesaan gitu. Karena sejauh yang saya lihat, pengamatan saya selama ini, persoalan besar yang terjadi pada agroindustri di pedesaan adalah keterputusan antara jadi agroindustri pedesaan tuh banyak banyak sekali kegiatan industri pengolahan itu, baik skala sekecil apapun, itu terputus, tidak punya koneksi, tidak punya link dengan supply produk pertanian yang ada di desa tersebut atau di lingkungan tersebut. Punya contoh industri peyek kacang di Imogiri, di Pelemadu itu, ketika saya ke sana 2008 yang lalu, ternyata mereka mengolah kacang tanah yang dijadikan sebagai bahan bakunya adalah kacang tanah yang diimpor dari Cina dan India begitu. Nah, dengan alasan economy of scale, harga yang lebih murah, kualitas yang lebih bagus dan sebagainya. Nah, justru kalau menurut saya melihat bahwa deglobalisasi ini adalah berkah secara tidak terduga bagi untuk menautkan kembali gitu antara produksi primer di pedesaan dengan industri pengolahannya. Begitu Mas Diki, makasih. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Baik, terima kasih Mas Faris. Ya, menarik nih. Kalau saya jawab yang pertama, sebenarnya ini menanggapi juga apakah ini menakutkan atau tidak. Jadinya nanti agak sedikit keluar dari cerita ekonomi tentunya. Ini kan pada konteks tataran political economics, sebenarnya lebih kepada political economics, di mana cerita tentang virus ini bukan sesuatu yang baru. Tadi saya sudah sempat angkat di atas sedikit tanpa harus menyinggung. Memang kalau kita lihat lebih jauh, apakah di amplifikasi kita bisa lihat sebenarnya memang bukan sebuah kebetulan masyarakat yang ribut adalah masyarakat yang menengah atas seperti itu. Dan kalau kita lihat juga kelompok yang ribut juga kelompok itu juga. Ini adalah bagian dari mungkin sedikit keluar ekonomi. Ini ada cerita penting bahwa ini adalah babak baru dari perang dunia. Sebenarnya babak baru perang dunia, kalau kita bicara dari tahun 60-an orang sudah ribut tentang chemical war dan biological war. Sebenarnya nggak akan efektif tanpa informasi. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi dalam beberapa global pandemi sebelumnya, itu juga isu-isu itu sudah diangkat dari teroris dan sebagainya. Nah, apakah ini desain? By design? Nah, ini adalah salah satu tadi yang saya sempat di slide kedua, apakah ini dari animal langsung atau ini yang kita 100% belum bisa bilang ya dalam konteks publik ya. Ini saya nggak bisa bilang ya. Tetapi yang pasti bahwa game changersnya secara ekonomi kita bisa lihat yang orang Indonesia baru sadar sekarang terkait masker, terkait physical distancing, terkait hand sanitizer, itu industri yang kalau teman-teman baca paper 2006 saja itu sudah membahas ini. Jadi mereka sudah membahas tentang biological war seperti ini dengan kondisi itu. Jadi masker dan segala macam itu sudah mengarah ke sana duluan sebenarnya. Mereka udah proteksi sana. Jadi orang Indonesia pertama kali hand sanitizer kan bingung buat apa sih gitu. Kita juga masih tiap hari cuci tangan. Ini memang kerjaan orang bule aja nih karena jarang cewek. Ini bercandanya begitu. Tapi sekarang ini jadi yang luar biasa. Harganya sangat luar biasa. Masker luar biasa. Hand sanitizer luar biasa. Jadi ini yang terjadi. Jadi kita bisa lihat tidak ada dalam konteks perekonomian,
itu kalau dalam konteks political economy yang by coincidence, semua by design, bahkan termasuk yang kita lihat tahun 98 Indonesia menghadapi krisis Asian crisis itu juga itu by design oleh George Soros kan, makanya orang ramai ini kenapa dia melakukan itu karena ada kepentingan ekonomi yang muncul di situ, jadi powernya muncul. Mungkin ya tanggapannya secara singkat seperti kalau dibahas nanti panjang ini. Dan kemudian ini blessing in disguise kalau kita bicara untuk negara-negara yang basisnya betul-betul fokus pada agriculture gitu ya, dan food processing industry. Dan makanya tadi saya sampaikan tadi tanggapannya adalah restore sama resetting dari konteks di supply chain. Karena otomatis sekarang setiap negara akan berusaha mempertahankan itu. Indonesia tanda kutip sebenarnya apakah akan berpaku dengan supply chain dengan berbasis kepada dua negara yang sedang berperang dalam trade war, pilihannya kan gitu, mau ke Cina atau ke Amerika, dua-duanya di Indonesia nggak difavorit nih. Sementara supply bahan baku seperti itu. Nah, dengan adanya deglobalization sebenarnya kita punya resetting di wilayah kita sendiri. Dan bahkan yang menjadi menarik adalah produk yang dijual juga di resetting sesuai dengan kebutuhan masing-masing lokal demand. Karena tadi saya bilang bahwa kondisi purchase power-nya, demand-nya juga berubah. Jadi contoh misalnya tadi di mega shifting-nya, orang akan lebih cenderung memasak di rumah itu sudah terjadi sekarang ketimbang makan di dine out lagi. Nah, yang dibeli orang adalah frozen food, dan itu di drive oleh keinginannya mereka, bukan lagi di drive oleh menu yang disediakan oleh restoran, tapi oleh orang-orang di rumah. Nah ini seperti itu, sehingga resetting sistem lokal ekonomi ini yang menjadi penting. Dan makanya tadi saya sempat sampaikan kenapa salah satunya pertumbuhan ekonominya yang masih kelihatan survive itu di China, pertumbuhannya masih positif dibandingkan semua negara yang lain sudah negatif. Karena China basisnya dia lokal ekonomi seperti itu, dia menerapkan dua ekonomi pintar. Bahkan mungkin orang dulu nggak sadar juga kenapa China bikin dua mata uang, yuan dan ringgit, yuan dalam negeri, ringgit buat keluar. Bahkan sekarang dia punya yang e-currency seperti itu. Jadi mereka jauh lebih advance dalam menghadapi situasi ini. Nah, ini balik ke pertanyaan pertama, apakah dia mendesain atau tidak? Jelas dia mendesain bagaimana memproteksi masa depan dari perekonomian ini. Nah, ini adalah yang konteks menurut saya di Indonesia kita baru merespon, pemerintahan sekarang itu baru merespon dari sisi fiskal tanpa melihat merespon dari sisi sektornya dan juga moneternya. Padahal yang paling urgent adalah pada sisi sektor, pembangunan sektornya yang kita juga sebenarnya punya. Bahkan kalau bicara tadi harga minyak dunia negatif saja, Pertamina itu sudah nggak bisa berproduksi karena udah nggak ada keuntungan. Jadi buat apa dia berproduksi lagi gitu? Ini kan jadi masalah sebenarnya. Bahkan dia harus bayar logikanya ke yang beli, karena gitu. Negatif itu kan logika konsekuensinya begitu. Dan tidak mungkin lagi kita investasi baru. Kenapa? Kalau investasi baru punya kilang dan segala macam, harganya tidak akan tertutupi dengan harga minyak dunia sekarang. Sementara mengoptimalkan tambang-tambang minyak yang lama itu isinya air semua. Minyaknya paling tinggal 10%, sehingga sudah tidak efisien. Jadi kalau secara ekonomi, pemerintah Indonesia juga harus betul-betul resetting. Dan memang acuannya ya kembali back to basic ya pada konsumsi. Makanya ini menariknya adalah ya tadi agroindustri pada level small local commodity itu sangat penting dalam konteks berpikir besar. Tentunya seperti itu. Karena yang terjadi kita bisa lihat Cina itu bisa maju IT-nya karena dia bikin industrinya dulu kan basisnya perang dengan membangun industri rumah tangga yang membuat produksi peralatan elektronik kan. Hanya dia bisa jadi murah kan, setiap rumah tangga bisa seperti itu. Indonesia mungkin agak sulit mengharapkan kita tiba-tiba rumah tangga tiba-tiba berbasis elektronik. Tapi kita bisa memanfaatkan industri kita kepada pangan, dan juga kesempatannya bahkan kalau kita mau membuka ekspor pangan justru kesempatannya adalah sekarang juga, karena dunia pasti akan menghadapi permasalahan di situ. Itu kira-kira. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan lain yang ingin bertanya? Ya, Mas Alim.
Ya, saya mungkin sambil menunggu yang lain yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya, saya melanjutkan tadi Ya, Mas dulu tentang, Mas Alim. ya, oh sorry. Ada yang ingin bertanya yang lain? Ya, sambil yang lain mungkin menunggu, sambil menunggu yang lain. Oh ya, Mas Pirin, silakan Mas. Oke, jadi saya mau nanya soal ini penyebaran COVID-19 ini di Indonesia. Eh, ini terkait dengan virusnya ya. Mungkin nanti kita akan beralih pada dampak ekonominya. Kita lihat itu penyebaran COVID-19 itu di Indonesia ini kan epicentrumnya ada di Jabodetabek. Uh, uh, Apakah ini juga terkait dengan informasi tadi yang disampaikan oleh Mas Farid bahwa kebanyakan adalah yang terkena virus ini adalah orang menengah ke atas? Apakah memang virus ini hanya bisa dibatasi, diisolasi untuk di wilayah Jabodetabek? Hal ini mungkin bisa dilihat dari data yang ada di wilayah timur Indonesia tentang penyebarannya itu relatif kecil dibanding bagian Indonesia bagian barat. Bagaimana dengan hal ini? Apakah memang suhu atau istilah temperatur suhu itu mempengaruhi tingkat penyebaran virus ini di Indonesia? Karena sepertinya wilayah Jabodetabek dengan wilayah timur Indonesia, hal ini mungkin juga dihitung dengan informasi mengenai malaria. Kebanyakan wilayah Indonesia itu adalah endemik dari malaria. Kebanyakan mungkin adalah orang konsumen dari orang yang telah mengkonsumsi Pelkina sebagai obat anti malaria. Bagaimana hubungan ini mungkin bisa dilihat karena saya juga nggak tahu ini faktanya seperti apa. Oke, terima kasih. Terima kasih. Silakan untuk Pak Diki atau yang lain bisa menanggapi pertanyaan saya ini. Terima kasih. Ya, pertanyaannya berat nih. Terima kasih Mas Birin. Mungkin saya tanggapi dulu sebelum yang lain juga menanggapi. Mungkin nanti ada rekan lain juga bisa memberikan turun rembuk juga. Tapi kira-kira begini, sebenarnya kalau saya melihatnya lebih simpel seperti ini. Kenapa kasusnya muncul di Jakarta atau Jabodetabek lebih banyak? Karena memang ada dua hal penting yang jadi unsur deteksi yang paling besar. Pertama adalah fasilitas rumah sakit itu paling banyak ada di DKI, Jakarta dan sekitarnya. Kemudian yang kedua, test detection, rapid testnya paling banyak dilakukan adalah di wilayah DKI. Seperti itu. Jadi munculnya memang pasti akan lebih banyak. Jadi prinsipnya adalah kalau kita melihat penyakit itu kan sebenarnya di mana-mana ada. Tapi kalau kita deteksi lebih, kita tes lebih banyak, pasti akan munculnya di sana lebih banyak. Nah, pertanyaannya menarik adalah kenapa lebih banyak di DKI ini yang dites ketimbang di luar DKI. Nah, mungkin kalau sempat memperhatikan kasus ini kan munculnya di bulan Desember dan Januari, dan DKI itu kan sama sebenarnya adalah pusat penerbangan internasional. Jadi asumsinya adalah wilayah ini lah yang punya peluang paling besar terkena penyakit duluan karena import case dari luar. Jadi kalau secara epidemiologinya import case-nya dari penerbangan dari Wuhan, kita punya beberapa penerbangan Wuhan langsung sebenarnya ke seluruh Indonesia, tapi mayoritas itu ada di Jakarta. Nah, kenapa dia menjadi lebih tinggi? Penyebarannya juga dipicu oleh pada bulan Desember Januari, orang Indonesia itu kan biasanya ngabisin anggaran bulan Desember Januari, dan sebagian besar pejabat kita, orang bisnis kita kan pada traveling ngabisin anggaran. Jadi pada saat outbreak terjadilah ini pemicu yang lebih besar. Nah, sayangnya adalah kita tidak bisa memastikan bahwa angka yang muncul di Indonesia sekarang itu betul-betul angka yang terinfeksi atau bahkan angka yang katakan bahwa kasusnya seperti itu, karena bisa jadi unreported case-nya jauh lebih tinggi juga. Karena pertama fasilitas kesehatan kita terbatas, kemudian yang kedua yang muncul kebetulan sekarang di Indonesia itu adalah kalau orang terkena penyakit ini, jadi seakan-akan malu dan takut seperti itu. Makanya apalagi dipicu dengan masyarakat yang secara sosial bereaksi lebih rendah terhadap orang yang terkena. Jadi bahkan yang perawat yang kerja aja kan sudah ada isunya diusir-usir dari kosan seperti itu. Dan orang yang meninggal karena COVID tidak boleh dikuburkan di satu tempat seperti itu nanti. Nah, kita bisa lihat kalau dari kasus Jawa Barat, Jawa Tengah,
yang DKI sebenarnya sekarang Jawa Tengah itu yang kasusnya meningkat luar biasa. Nah, itu juga karena dipicu oleh beberapa faktor. Nah, saya tidak bisa menyatakan apakah karena kita minum pil Cina atau apa atau karena faktor suhu itu menentukan, karena sebenarnya uh, saya pernah baca yang terkait tentang suhu itu dari Cina, itu kesimpulannya bahwa suhu itu mempengaruhi tetapi dia mengeksklud kasus Wuhan. Jadi artinya adalah kalau dalam kondisi normal itu mungkin terjadi, tapi dalam konteks kondisi yang tidak normal, adanya outbreak di Wuhan dikeluarkan, itu kan dia kesimpulannya jadi bias. Kenapa itu terjadi? Sebenarnya kita bisa perhatikan dari strain yang muncul kasus di Wuhan di Amerika dan Indonesia itu strainnya informasinya tidak sama sebenarnya. Nah, ini juga menjadi menarik karena apakah bermutasi cepat atau tidak, ini juga jadi PR luar biasa yang harus diperhatikan. Tapi satu hal yang pasti adalah kenapa kasus di Indonesia cukup tinggi dibandingkan negara ASEAN lain, walaupun contoh kayak misalnya Singapura, itu kasus kematiannya lebih rendah dibandingkan confirm case-nya. Confirm case-nya Singapura lebih tinggi dibandingkan Indonesia adalah karena Indonesia itu secara umum adalah wilayah tidak bebas TBC. Jadi Indonesia itu tidak bebas TBC, sementara itu kalau kita perhatikan COVID-19 itu bukan penyakit yang langsung mematikan, tapi dia selalu ada komorbid. Dan salah satu komorbidnya selain jantung, hepatitis, diabetes, seperti itu ya, dan kanker adalah penyakit yang terkait paru-paru. Kebetulan Indonesia bukan wilayah yang bebas TBC. Jadi kemungkinan besar itu salah satu faktor penyebaran, dan juga ya maklum aja di Indonesia kan banyak yang merokok juga. Jadi walaupun kemarin ada yang menyatakan bahwa ini bisa seperti itu, bukan itu faktornya, tapi umumnya 85% kasus yang muncul di Indonesia meninggal karena adanya penyakit lain, ada komorbid, dan memang tadi usianya yang di atas seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan untuk komentar. Ya, ada yang menanggapi atau ada yang mau bertanya? Oh ya, silakan Dongeng Samudra. Silakan Mas. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Diki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqbar ternyata. Baru yang ada di Wageningen, Master Pak Diki, juniornya jenengan. Oh, betul Mas. Ya, saya ini Mas, saya juga sebenarnya itu termasuk pelaku usaha kecil. Saya pedagang kecil Pak Diki, saya jualannya kopi dan juga menjalankan usaha di bidang pertanian kebetulan, bawang merah dan melon. Kalau saya melihat tadi dari prestasi Pak Diki itu membandingkan krisis itu dari tiga periode waktu 97, 98, 2008, 9 dan 2020. Cuman kalau saya melihat itu tahun 97, 98 maupun 2009 UKM dan pengusaha kecil semacam saya itu bisa survive Pak Diki. Dalam arti bisa survive itu walaupun keadaan resesi, keadaan krisis, kita masih bisa bergerak, tidak ada batasan dalam menjalankan usaha. Kita masih bisa keluar ke sana kemari. Nah, cuman yang berat bagi kami, yang pengusaha kecil semacam kami itu pada kondisi semacam ini, selain terjadi krisis secara finansial dan resesi, kita juga terbatasi dalam gerak untuk melakukan transaksi Pak Diki. Dan dalam kondisi semacam ini pun stimulus yang diberikan negara sejauh ini kemarin itu masih belum di tataran mikro, itu masih belum terasa ya. Daya beli masyarakat itu masih sangat rendah. Cuman saya kok agak sedikit pesimis dengan kondisi semacam ini, bagaimana kita pengusaha kecil itu akan survive. Karena kalau saya melihat ini bukan economic at normal ya, ini menurut saya sudah economic at war ya mungkin ya. Ekonomi dan perang, kalau mungkin keadaan normal resesi diberikan stimulus oleh negara mungkin akan kembali normal lagi, tapi sekarang ini kok begini ya kondisi Pak Diki. Mohon diberikan solusinya Pak Diki, sebagai pengusaha kecil saya mesti gimana Pak Diki? Oke, baik Mas. Dongeng ini namanya benar ya, Dongeng Samudra atau Iqbar Pak Diki. Oke. Nah, jadi yang menarik adalah begini, itu yang tadi saya sampaikan bahwa pemerintah itu baru pada tatarannya stimulus fiskal pada sifatnya proteksi, gitu kan, proteksi pada industri-industri yang sudah ada. Padahal harusnya dia fokus kepada industri-industri yang sifatnya agriculture tadi dan food. Jadi stimulusnya memang belum sampai karena fokusnya kepada masih pada level proteksi, bukan kepada winning.
industri kan gitu tadi saya sampaikan. Itu PR-nya memang itu tertinggal. Maka saya bilang ini exit strateginya harus melihat ke sana. Yang menarik adalah tadi kalau disebutkan industri kopi gitu ya, yang sempat booming kan, kemudian sekarang tiba-tiba karena tidak ada dine-in, orang nggak bisa ngopi lagi, itu hilang. Tapi shifting industrinya sekarang muncul kalau dilihat yang di Jabodetabek, penjualan kopi literan, itu menarik sebenarnya. Sekarang semua sudah muncul jualan literan. Kenapa? Karena orang nggak berhenti ngopi sebenarnya, cuman kan apa yang dia minum harus ada di rumah gitu kan, ya, tersedia di rumah. Bahkan yang menarik, industrinya bisa bergeser menjadi raw mat. Ya contoh kayak kemarin rame-ramenya orang bikin dalgona kopi ya. Itu kan contoh do it yourself gitu, sampai 5.000 kali kocokan seperti itu. Jadi memang ada pergeseran, perubahan ini harus dilihat bahwa the new normalnya seperti itu. Memang kalau bahasnya ekonomi keluar tadi kata Mas sampaikan seperti itu, kalau saya bicaranya ini new normalnya udah posisinya seperti itu, konteksnya ada. Yang menarik lagi adalah tadi disampaikan salah satu bisnisnya adalah bawang merah gitu. Kalau mau tahu sekarang harga bawang merah itu luar biasa mahalnya di Jabodetabek. Kalau mau beli bawang tuh ditanya dulu sama mau beli, jadi yang jualnya itu di mall itu di supermarket, yakin Pak mau beli harganya segini karena harganya sudah sangat mahal. Kenapa seperti itu? Karena memang sebagian besar akses supply chain. Nah, makanya tadi saya sampaikan memang ini yang sedang jadi PR. Kebetulan saya masuk ke dalam tim yang membahas sistem logistik nasional yang fokusnya memang kepada posisi untuk UKM tersebut. Karena memang yang perlu vital adalah barang-barang ini tadi kan, agroindustri ini, pertanian ini yang perlu cepat sampai ke pasar, dan juga sebagian besar adalah sektor informal. Hanya memang itu tadi, pemerintah masih melakukan responnya seakan-akan bahwa ini krisis finansial biasa gitu. Ini yang jadi PR-nya. Jadi memang kita harus mendorong perubahan pada sistem supply chain agar itu bisa menjadi perubahan.